postur tubuhnya yang besar, terus juga itu dia banyak bulunya gitu, kayak bulu-bulu kayak gitu dan dia itu udah menatap ke arah kita semua. Mungkin itu adalah pendaki yang udah meninggal gitu. Ada sosok perempuan menggunakan dress putih tapi kepalanya itu ketutupan rambut. Kiri harusnya kan ke kanan gitu. Dan Alex itu kayak mikir, oh ternyata itu bukan pendaki, itu adalah kayak mau nyesatin gitu lah. Pendaki yang udah mungkin ngelatih gimana, yang udah pengen nyesatin. Dan gue juga kayak bisa nyimpulin mungkin pendaki-pendaki banyak yang hilang, mungkin ngelihat pendaki yang di depan itu kiranya pendaki lain, padahal itu adalah pendaki yang mau nyesatin dia gitu. Dan akhirnya ketika kita itu semua udah menuju ke tempat dimana kita ngecamp, di sana kita biasa makan-makan gitu. Kita udah datang semua di situ, kurang lebih kita udah datang semua, tapi tertinggal 2 orang aja. Masih ada 2 orang teman gue ini masih ketinggalan nih di belakang. Yaitu teman gue yang namanya Koko dan satu lagi yang nggak mau gue sebutin. Oke. Nah, ketika si Koko ini ketinggalan, dia tuh punya fisik yang lemah. Dia itu awalnya nih bareng-bareng nih, tapi ternyata si Koko itu minta tungguin dong, gue capek nih. Ah lu lama banget lah, berbagi gue duluan. Nah dia nih duluan, dia ninggalin gitu kan. Ninggalin kayak gitu. Si Koko itu kayak ngerasa sakit hati gitu kan, dan dia selama itu dia kayak tiduran mulu. Ya udahlah, bahasa kasarnya dia itu kamu, udahlah terserah lu pada lah, gue mah lebih baik mati aja di Cermai. Sampai ngomong-ngomong kayak gitu-gitu. Jadi dia itu kayak udah putus asa banget ngeliat teman-temannya itu udah duluin gitu kan. Nah, ketika si yang terakhir ini turun, karena masih ada Kokoh ini masih di atas, dan yang terakhir ini turun, ternyata dia turunnya bukan sama Kokoh, tapi sama 2 pendaki lain, tapi bukan tim kita. Jadi ibaratnya kenapa harus nyelamatin pendaki yang lain, sedangkan pendaki tim kita sendiri itu masih ketinggalan. Gue kira, nah ini orang tuh songong banget. Nah ketika dia datang, teman-teman pada heran kan, lah lu kenapa nggak bareng Kokoh? Ah Kokoh lama, dia masih ketinggalan di atas. Dia manja banget. Hah? Ya nggak gitu, itu kan teman, kita kan satu tim. Ya lu aja sono yang temenin dia. Kan temen gue akhirnya ketika seperti itu kayak mikir, oh jadi sifatnya karakternya kayak gitu. Akhirnya ketahuan tuh, karena ada temen gue ini yang mau ninggalin si Koko. Kita otomatis marah kan, kita semua diemin. Dan itu juga kayak agak debat-debat sedikit. Wah lu gimana sih, lu gimana gitu. Jadi kayak agak debat, dan di situ tim kita udah mulai pecah. Karena kebetulan si Kokonya ini masih ketinggalan di atas, akhirnya ketua dari kita itu langsung naik ke atas sambil bawa aqua kecil buat nyelamatin si Koko, karena Koko itu udah kayak dehidrasi banget. Dan si pengakuan si Koko sendiri, dia selama dia mau turun, dia itu ditunjukin sama burung jalak gunung. Jalak gunung ya, dia itu diikutin. Jadi tanda-tandanya itu, misalkan dia nggak tahu tanda, mau salah arah, tapi burung jalak gunung ini selalu ngasih tanda. Di sini dia nemploknya di sini, jadi ngikutin terus burung jalak gunung sampai akhirnya dia itu ketemu sama si ketua dari tim kita. Nah ketika kita ketemu, dia dikasih air, dan ketika dikasih air dia langsung ke bawah bareng sama kita. Tapi di situ konflik masih belum selesai. Ketika Kokoh turun, konflik malah nambah besar. Si Kokoh malah disalah-salahin sama tadi yang ninggalin. Lu lama banget sih. Nah itu kan aneh gitu kan menurut gue kan. Yang seharusnya Kokoh itu kayak, menurut gue ya orang mah baru dateng dikasih minum atau apa, ini malah dimarahin kan. Otomatis Kokoh sakit hati dong, karena omongan dia itu kayak nyengak banget, itu kayak bikin sakit hati banget itu. Dan di situ Kokoh bener-bener udah nggak fair banget nih sama orang. Orang ini kayaknya bikin masalah banget nih di tim kita. Dan semuanya di tim kita itu emang pada nggak suka sama si orang ini. Karena orang ini nih kayak bikin perpecahan dalam tim kita gitu. Nah setelah kita udah selesai di situ, kita makan, terus kita beres-beres tenda karena kita mau turun lagi, karena posisinya udah hampir jam 12, mau jam 12 lebihan, dan itu udah agak mendung juga, kita buru-buru. Nah ketua dari tim kita itu ngamanatin gue untuk mimpin turun. Jadi gue diamanatin oleh si ketua gue itu untuk turun duluan. Nah nanti lu turun duluan di pos 5, kita ketemuan dan kita di sana istirahat sebentar untuk minum doangan. Baru lanjut lu pos ketiga, di sana lu ngambil air di mata air ini dan lu isi semua botol-botol yang kosong di situ dengan air gitu kan.
Dan kebetulan karena gue diamanatin kan, gue tipe orang kalau misalkan dapat rules atau aturan atau amanat gue langsung jalanin. Nah gue tuh mimpin untuk ke turun gitu kan. Nah gue bareng Dani dan RFC itu turun duluan 3 orang. Tapi di tengah perjalanan RFC ini kecapean dan dia nyuruh, ya udahlah lu duluan aja turun, lu berdua aja yang turun duluan, gue istirahat dulu gitu kan. Oke, dia istirahat duluan, jadi agak ketinggalan. Nah setelah kita ini mau turun, itu ada belokan yang ada batu besar itu, dan kita belokan tapi bukan di Batu Lingga, entah di mana itu gue mau jalan ke situ, agak lari, mau jalan lari gitu, ada yang nyautin gue tapi dari arah sebelah kanan dari hutan. Dia itu kayak kayak gitu, itu kedenger banget di telinga gue. Dan karena gue penasaran, gue akhirnya berhenti dan nengok ke sebelah kanan. Ternyata ada nenek-nenek tua bawa tongkat, dia sedang menuju ke arah kita dengan posisi wajah, ekspresi wajah yang marah. Jadi jalannya itu nggak kayak truk nenek ini biasa jalan ini, tapi nenek ini jalan truk. Dia itu posisi kayak marah gitu bang, dia posisi kayak marah gitu. Dia sambil teriak-teriak dengan bahasa Sunda, kadia gitu, sini kalau dalam arti Indonesia, sini. Gue kira, lah ini siapa nih nenek tua, kok munculnya dari hutan, emang ada ya nenek yang muncul dari hutan. Gue waktu itu ngira, wah ini kayaknya bukan manusia nih, ini kayaknya sosok penunggu yang ada di sini. Dani yang di belakang gue itu terhenti, ada apaan Wid? Kagak apa-apa, ya udah lanjutin aja. Dan si nenek itu masih teriak-teriak kayak, kadia, sini aja. Akhirnya gue sama Dani lanjutin perjalanan. Gue nggak mau berkomunikasi si nenek-nenek itu, dan gue pastikan itu bukan adalah orang, tapi itulah sosok penunggu dari Gunung Cermai itu sendiri. Ya, mungkin tahulah siapa gitu. Gue nggak mau nyebutin itu. Ya, selama gue mau turun ke pos 5, gue masih terngiang-ngiang oleh si sosok nenek tadi. Jadi nenek tadi tuh kayak terngiang-ngiang banget di kepala gue, dan itu kayak ngebatin gitu. Ini nenek itu siapa sih? Kok kenapa bikin kayak tubuh gue itu kayak merinding banget, dan seluruh tubuh gue itu kayak getar, kayak gemeteran gitu. Dan biasanya gue itu turun aman-aman aja, ini jalan tuh kayak agak ketarik dikit-dikit, jadi agak lama. Aduh, gue kepikiran, wah bahaya nih, gue kepikiran. Akhirnya ketika sampai di pos 5, kita istirahat di situ. Kebetulan pas kita istirahat, kaki gue masih gemeteran, jadi kaki gue gemeteran banget, dan gue meminta untuk Dani, dan pijitin kaki gue dong, gue sakit banget nih, gue gemeteran. Lu paling lari mulu sih dari atas kan, aturan mah istirahat dulu kalau capek. Ya udah, gue dipijitin sama Dani, gue dipijitin sambil mikirin itu nenek-nenek siapa. Karena gini loh bang, gue kalau misalkan jujur ya secara pribadi, kalau misalkan gue ketemu sama satu sosok, gue melihat satu sosok itu, kalau auranya itu kayak lebih besar dari gue, itu gue itu kayak ketarik gitu, kayak bahkan gue bisa sampai muntah-muntah, tapi muntah-muntahnya nggak ngeluarin kayak daleman, maksudnya kayak misalkan gue makan bubur, gue ngeluarin bubur enggak, jadi kayak ke mualnya itu mual angin aja gitu, kayak mual gitu. Nah ketika gue mual kayak gitu, si Dan itu kaget, lu kenapa? Lu masuk angin ya? Kagak sih, kagak kenapa-napa, mungkin gue kecapean doang. Nah ketika gue lagi istirahat, ini ada yang manggil-manggil nama gue dari atas. Jadi yang ketinggalan itu kan RFC. RFC ini manggil-manggil nama gue dari atas. Wira, lu di mana? Nah waktu itu gue masih belum ngerespon tuh, karena gue masih mijitin kaki, gue masih kepikiran sama si nenek itu kan. Nah Dani yang ngedengar langsung nyautin gue, Wir, lu dipanggil lo sama yang di atas. Lah emang ada yang manggil gue? Kata si Dani, iya ada yang manggil lu tuh. Kata si gue balik jawab lagi, lah gue cobalah dengerin, Wira. Nah dia kedengeran, baru gue respon, iya bang di sini aja, gue lagi di bawah nih sama Dani. Nah akhirnya Dani pun RFC itu turun nyamperin gue. Ketika RFC itu turun nyamperin kita berdua, itu RFC mukanya itu penuh ketakutan, wajahnya pucat, dia itu kayak seperti lagi dikejar-kejar sama orang, tapi nggak ada wujudnya. Gue yang ngeliat muka RFC waktu itu kayak kaget lah, kenapa mukanya gitu? Nggak apa-apa Wir, gue tadi pas turun kayak ngerasa dia ngikutin, tapi nggak ada orang. Jadi ketika dia jalan kayak lagi lari itu, jalan agak setengah lari itu, kok ada yang ngikutin, tapi kok nggak ada sosoknya, nggak ada orang yang di belakang gitu. Nah gue pastiin itu adalah si nenek-nenek yang masih ngikutin kita tadi tempat tadi.
Karena gue nggak mau berlama-lama di situ, ketika gue mau berangkat turunlah 2 orang lagi, yaitu ketuanya sama si Koko. Koko sekali ini nggak berada di belakang karena takut dia ketinggalan kan. Akhirnya dia ditaruh di depan. Dan ketika itu Koko datang sama ketuanya, dia pun gue kasih minum dan kita nggak cerita-cerita mistis karena takut aja gitu kan. Nah, akhirnya gue diamanatin lagi sama si ketuanya, yaudah lu lanjutin aja sampai ke pos 3 kali aja kan, udah mau sore banget nih, lu harus ngambil air duluan. Oke, gue lanjutin ke pos ketiga. Nah, ketika gue lanjut ke pos ketiga itu gue berangkatnya sama Dani sama Arif sih, gue paling depan lagi. Nah, kita selama mau menuju ke pos 3 itu merasa kayak, wah udahlah ayo cepet-cepet kita ke pos 3 karena gue posisinya gak enak banget, udah sore banget kan. Udah sore banget juga, udah agak gelap, dan gue pikir wah ini kayaknya kita sampai ke bawah kayaknya udah lumayan lah, maksudnya udah malam gitu kan. Dan kita akhirnya datanglah ke pos ketiga, dan di pos ketiga kita ngambil air di sana, ngambil air. Tapi gue nggak ngikut ngambil air karena posisi itu gue udah peka bang. Jadi kalau posisi sore waktu itu gue mata tuh udah kemana-mana, udah peka lah, matanya udah bisa ngeliat segala macam gitu. Dan gue nggak mau, dan posisi tubuh gue itu pure semuanya itu udah agak lelah, udah capek banget. Akhirnya gue istirahat di situ, kayak energi gue tuh ada yang kayak keserap gitulah. Nah, ketika mereka berdua ini datang selesai membawa air, nah teman-teman gue yang masih di atas semuanya tuh satu persatu itu turun. Jadi semua tim akhirnya berkumpul lagi, kita di sana biasa ngobrol-ngobrol lagi, ngopi-ngopi lagi kayak makan mie. Dan di situ mereka toksik lagi, jadi kayak ngomong-ngomong kasar-kasar gitu lagi kan. Nah menurut gue ini satu kesalahan tim gue juga sih, karena ngomongin toksik hal-hal yang nggak faedah gitu kan. Akhirnya setelah selesai itu kami pukul 4:30 atau jam 5-an kita akhirnya turun ke bawah. Nah kebetulan kalau gue itu kalau misalkan gue lagi takut bang, itu gue langsung pakai headset. Kenapa gue pakai headset? Biar gue itu fokus ke bawah, biar gue itu fokus sampai ke bawah itu. Maksudnya nggak, kalaupun gue ngelihat gue nggak mau interaksi, nggak mau ngajak ngobrol, gue pokoknya fokus ke bawah. Kita ini mau menuju ke pos 2. Nah, ketika kita semua mau menuju pos 2, kebetulan itu headset gue itu nggak full volume. Jadi setengah dari volume itu gue jadi masih kedengaran suara langkah kaki. Nah, ketika kita semuanya udah kesana, tiba-tiba di samping kanan gue si nenek-nenek ini udah ada. Dia sambil ngikutin jalan. Dengan muka posisinya gue ketika gue nengok, nenek-nenek itu jangan kayak gini, jadi kayak agak melotot gitu loh, agak melotot, dan dia marah kayak kadia sini kayak dia tuh kayak mau ngajak, seolah kayak mau ngajak ngobrol gua. Tapi posisinya gua waktu itu nggak mau ngajak ngobrol. Kalau misalkan gua ngajak ngobrol, otomatis nanti teman-teman gua itu kan kaget lah, lu ngobrol sama siapa? Nah teman-teman gua pasti kena mental nih semua, pasti bakal down gitu kan. Nah ketika si nenek itu terus kayak ngoceh-ngoceh dalam bahasa Sunda, gua nggak tahu artinya, dan pada intinya dia ngomong gini, kalau ada yang ngomong, headsetnya dilepas dulu. Headsetnya dilepas dulu, nggak sopan gitu. Nah gue ngedenger, ya juga sih, gue lagi diajak ngobrol kok, gue headsetnya masih kepasang kan, nggak sopan gitu. Tapi gue nggak ngeladein, gue tetap fokus ke bawah. Udahlah, gue nggak mau ngeliatin. Karena apa bang? Karena sekeliling gue itu udah banyak bermunculan sosok-sosok yang misalkan di pepohonan ada sosok hitam, itu gue udah ngeliat semua gitu. Jadi bener-bener gue merinding banget gitu kan. Dan ujungnya dia itu memberikan disclaimer atau peringatan, nanti di nanti di hutan pinus bawahan saya udah nunggu kalian. Jadi dia itu kayak benar-benar ngasih peringatan bagi kita semua, biar kita ini itu nggak ada yang selamat turun dari Cermai. Jadi kita ini kayak benar-benar kayak ada dipaksa untuk tetap Cermai. Kenapa? Mungkin ada satu kesalahan yang kita perbuat gitu, gue kurang tahu juga. Nah, karena gue dikasih peringatan gue merinding banget. Sekujur tubuh gue itu kayak bener-bener, ini kok gue nggak biasanya gitu kan. Gue antara takut gitu. Karena apa? Gue bisa selamat enggak gitu kan. Yang gue pikirin waktu itu adalah gue bisa ke rumah, gue bisa ketemu orang tua gue, adik gue, dan teman-teman gue, dan gue bisa seperti biasanya, aktivitas biasanya. Dan ini kayak menjadi pengalaman bagi gue sendiri gitu kan. Kalau misalkan gue selamat, gue pasti ini bakal ceritain gitu. Nah, setelah kami berada di posisi di mana yang dijanjikan, yaitu hutan pinus, dan bener aja bang, salah satu temen gue itu kebetulan waktu itu gue berada di posisi 8 kan. Nah temen gue ini yang berada di posisi 9 yang bermasalah tadi, yang sama si Koko tadi, dia itu bajunya itu agak ditarik. Nah dia itu kayak ditarik gitu,
dan dia ditarik, dia itu langsung lari gitu. Nah kebetulan karena dianya itu yang bermasalah, ya otomatis dia mau ditarik kan. Nah dia itu langsung ke gue gitu, wih bawain botol aqua 1 dong. Gue yang ngelihat banyak banget sosok di atas, gue nolak dong. Kenapa? Karena gue lagi diliatin sama sosok di atas. Jadi mereka yang dijanjikan itu katanya itu bakal menunggu kita di hutan pinus, itu mereka itu udah bersedia di situ. Mereka itu udah menatap kita dari atas. Itu kuntilanak itu udah pada berjejer semua, dan ada satu sosok yang mungkin familiar banget di situ, yaitu kolong wewe. Gue ngeliat kolong wewe dan gue nggak mau ngeliat secara langsung. Jadi kalau misalkan kita ngeliat kolong wewe itu, kita nggak boleh natap langsung, artinya jangan sampai kolong wewe itu tahu. Kalau misalkan gue ngeliat, udah langsung mukanya itu jangan hadapin ke situ, udah biasa aja. Nah setelah itu akhirnya gue itu nolak permintaan dari si temen gue yang bermasalah tadi. Dia marah karena nggak terima. Lu egois banget sih jadi orang. Gue bukan egois nih, tapi gue ini lagi peka banget gitu. Wah tai lu, dia sampai ngomong kasar. Teman-teman gue yang ngedenger kata tai lu toksik banget, akhirnya langsung kayak berhenti semua. Lu nggak juga ngomong kayak gitu, jangan juga ngomong kayak gitu, itu kasar banget, itu toksik banget ya. Ini habis si Wira nggak mau ngebawain, padahal dia itu nggak tahu gue itu sebenarnya lagi mau menyelamatin mereka semua. Gue makanya diberi 2 pilihan, gue mau menyelamatin temen gue atau gue harus memendam rasa sakit hati. Nah kalau misalkan gue egois, ya udah gue mau bodo amat, gue mau nggak mau sakit hatian, ya udah terserah lu mau ngapain aja. Tapi gue nggak kayak gitu. Lebih baik gue memendam rasa sakit hati daripada gue kehilangan teman-teman gue. Ya walaupun teman-teman gue ini udah bikin gue bikin gue nggak enak gitu, ya udah gue biarin aja gitu. Nah setelah mereka itu akhirnya kita semua itu kayak debat gitu. Nah posisinya kan lagi dilihatin nih, gue takut aja nih teman-teman kita pada ditarik gitu kan. Akhirnya gue langsung maju ke depan dan bilang sama ketua, bang kita lanjutin aja perjalanannya. Kenapa emang? Itu semuanya udah pada nunggu di atas. Siapa? Udah jalan aja bang. Oh ya udah, akhirnya kita jalan lanjut. Nah gue sama ketua gue ini jalan karena yang dilihat karena mereka ini ngelihat kita jalan, akhirnya mereka lanjutin. Tinggal berdua ini, temen ini lagi pada debat nih. Si orang yang bermasalah itu sama teman gue itu namanya Eka itu lagi debat. Karena mereka juga ngelihat udah pada jalan, akhirnya mereka langsung nyusul tuh karena takut aja kan barangkali ada apa-apa. Nah dan pada intinya ketika kita masih mau turun ke bawah pos ke 1, itu semua sosok juga masih ngikutin kita. Jadi di seluruh pepohonan itu masih ada yang berdiri. Itu bukan gue aja yang ngerasain, teman-teman gue juga ngerasain. Dan mereka itu kayak berpikir, gue ini kayak salah paham. Perasaan gue nggak ada yang ngelakuin kesalahan. Menurut mereka itu nggak ada kesalahan, tapi menurut gue itu banyak banget. Sampai-sampai gue itu mikir, oh udahlah, ini gue harus cepet-cepet nih ke bawah, biar gue nanti bisa sharing-sharing dan gue ceritain apa kesalahan mereka. Selama gue itu mau turun ke bawah, kita ini diikutin dan gue itu langsung lari karena bentuknya itu kayak langsung turunan, dan kita itu langsung berlomba-lomba lari karena udah ketakutan banget. Jadi lari itu kayak lari sambil nahan beban, gue lari terus bodo amat daripada gue langsung diikutin sama sosok itu kan. Sampai sepatu gue itu ada yang sobek, sandal gue juga sedikit kayak rusak gitu kan, tapi gue nggak mikirin itu, yang penting gue selamat. Nah mau ke pos 1 itu tinggal 2 orang yang masih ketinggalan, itu si Kokoh sama orang yang masih di belakang, dia masih ketinggalan. Dan untungnya mereka itu masih selamat. Karena apa? Karena si Kokoh itu nyuruh si orang yang bermasalah itu, udah lu yakin aja kita harus turun dulu, udah yakin pokoknya walaupun ada yang ngikutin udah biarin aja, biarin ya, kayak sambil bacaan kayak gitu. Nah akhirnya tepat jam 7 lebih ya, kita udah berada di pos 1 dan kita semuanya selamat di situ. Alhamdulillah banget kita selamat di situ. Dan itu kayak kisah menarik karena kebetulan waktu itu mata gitu itu kebuka, dan gue ngeliat sosok-sosok gitu, dan gue bersedia menceritakan ini karena kebetulan ini akan menjadi pembelajaran tersendiri bagi gue ataupun untuk orang lain yang mendengarkan. Oke, ini sih epic banget nih bang ceritanya bang. Serius beneran bang. Gue baru ngalamin atau ngedengerin nih cerita kayak gini nih. Yang bener-bener dari awal perjalanan itu sampai turun lagi itu bener-bener diteror nih bang. Oh iya, yang belum tahu Wira ini adalah salah satu orang yang agak peka lah terhadap kayak gitu ya. Makanya kenapa dia bisa menceritakan kayak gini, karena
dia ini cuma pengen sharing-sharing atau berbagi pengalaman ya ketika pendakian lu saat di Gunung Ciremai ya. Iya. Oke nih bang, kalau gue boleh kulas balik nih, dari awal perjalanan lu udah disuguhin sama satu makhluk yang hitam gede nih. Iya, dua Dua ya, kiri kanan ya. Iya. Oke. Ya itu lumayan banget sih. Jadi sosok itu emang nggak ganggu, cuman dia kayak ada nih, maksudnya ada yang mau muncak gitu kan, jadi kayak ucapan selamat datang aja gitu. Oh, kayak welcome ya, Iya, welcome to the jungle. Selamat datang di hutan. Oke banget. Nggak di itu aja nih bang. Nggak lama setelah itu, lu mendengar salah satu suara auman macan. Ya harimau gitu. Gua ngedengar suara itu, dan kebetulan waktu itu cuman gua doang yang dengar. Dan itu yang gua tahu sih ya mungkin salah satu penunggu yang ada di situ gitu. Dan nggak dari situ nih bang, nggak lama setelah lu bergegas menuju ke pos selanjutnya dan lu melihat sosok perempuan. Ya gua ngeliat sosok perempuan yang mungkin dikategorikan kalau umur secara pribadi manusia itu 15 sampai 17 tahun, karena emang cakep sih, putih. Cuman ya itu tadi, mukanya ketutupan rambut, kita nggak tahu gimana depannya. Jadi nggak terlihat jelas bentuk wajahnya, tapi yang kalau lu beranggapan bahwa itu cantik ya. Iya, bisa cantik karena gue ngeliat mulus doang, putih. Oh, udah pasti cantik dong, orangnya mulus ya kan. Kali aja pas dibuka, wah. Nggak dari situ nih bang, setelah itu lu melihat satu pendaki nih bang. Ya satu pendaki yang menurut gue itu ya udah meninggal di situ ya, menurut itu anggapan gue, tapi gue kurang tahu itu siapa, karena kebetulan waktu itu rambutnya ngereket banget kayak nempel sama kepala itu, dan wajahnya itu hitam kayak hancur gitu, dan kebetulan ketika gue nengok ke sebelah kiri, dia juga nengok sebelah kanan, jadi kita face to face gitu. Tapi gue waktu itu nggak mau interaksi. Cuma dari pihak dia enggak, dia cuman ngeliatin, cuma ngeliat aja, nggak ngerespon apa. Ya, jadi selama dalam perjalanan itu yang gue liatin itu dia cuman nampakin, ngeliatin, udah. Yang tadi aja yang berbeda itu yang satu yang kuntilanak yang ketawa, sama tadi yang ketika si nenek-nenek itu marah gitu. Dan salah satu teman lu ini ada yang tahu ya kalau lu tuh peka terhadap hal-hal kayak gitu. Iya, itu. Jadi makanya ketika lu melihat sesuatu dan teman lu itu langsung menegur. Udah, kalau melihat apa-apa jangan diceritain sama teman-teman, takutnya panik ya. Iya, bener banget. Itu sih emang ini banget sih bang, kalau di pendakian emang harus kayak gitu. Ketika kita panik, yang lain juga otomatis ikutan. Panik, iya benar sekali. Nah, nggak jauh dari situ nih bang, lu melihat kunti yang tadi lu bilang hitam nih. Nah, gue baru tahu nih bang, kunti itu ada jenis-jenisnya ya. Ya, kebetulan gue pertama kali ngeliat kunti hitam itu waktu perjalanan gue tahun 2020, November 2020 menuju mau ke arah jalur Selamat. Jadi emang gue nggak mau ke Gunung Selamat, tapi ke kaki Gunung Selamat itu perkiraan di daerah Purbalingga. Nah, itu ada hutan-hutan yang jadi semuanya itu hutan-hutan semua, dan itu udah ada sosok-sosok itu. Jadi di pinggiran jalan itu dia udah pada berdiri semua, tapi nggak banyak, mungkin beberapa meter satu, beberapa meter lagi satu gitu, jadi nggak jejer semua, nggak itu. Dan itu gue pastinya itu mungkin kuntilanak hitam gitu kan, tapi gue nggak tahu sifatnya, mungkin dia jahat atau enggaknya. Yang penting gue ini pribadi nggak mau punya niat jahat, dan gue ini niatnya baik. Kalau misalkan gue nggak diganggu, ya berarti dia tahu kalau niat gue ini baik gitu kan. Tibalah maghrib nih bang. Dan lu beranggapan kalau bahwa saja kalau misalnya maghrib itu di pos 7 nih ya, kalau bisa jangan buka tenda di pos 7 nih. Lu beranggapan kayak gitu kan tadi. Tapi karena kita ngeliat situasi tim dan teman-teman juga udah mulai lemah ya fisiknya ya, dan memutuskan untuk buka tenda di situ. Tapi yang tadi gue dengar, ketika udah mulai buka tenda, udah sedikit lagi jadi ya, udah tinggal disatuin aja ya. Dan nggak lama itu terdengar suara kunti. Itu boleh dijelasin lebih detail nggak bang? Itu teman-teman lu yang lagi di tenda itu ngedengar? Ya, suara itu? Semuanya ngedengar, kecuali 2 orang ini. Dani sama Koko nggak ngedengar, 6 orang di sana ngedengar, gua ngeliat dan juga gua ngedengar. Itu jelas banget, itu suara itu jelas banget. Dan mereka berdua itu beranggapan itu, wah itu bukan suara kuntilanak, tapi itu kayak suara kayak burung mungkin. Karena posisinya waktu maghrib, dan mereka semua 6 orang itu tinggal ngeberesin aja dikit, tinggal ngegeser dikit udah jadi. Dan satu dari mereka itu ngelihat ke arah belakang gua, dan udah ada berdiri sosok kuntilanak.
Anjrit. Dan akhirnya lu dengan tim lu memutuskan untuk segera pergi ke atas Iya. lagi. Nggak pengen ngecamp di sini nih. Iya, nggak Bos pengen aja kayak- baru mau buka tenda aja udah diteror nih. udah diketawain. Iya, apalagi kita kalau sampai bermalam di situ. Iya, udah pasti diganggu kan. Pasti lu bertemu ya sama rombongan dari Indramayu nih ya. Iya, benar. Dan akhirnya alhamdulillah nih ada temennya ya jadinya Iya, gitu ya. benar. Nah, akhirnya memutuskan buat ngecamp sama-sama nih. Benar. Nggak cuma di tenda lu aja nih. Orang Indramayu juga Kena teror. kena teror juga nih. Iya. Yang tadi lu bilang itu. Iya. Jadi orang Indramayu itu ketika dia udah mau tidur istirahat, ternyata si sosok kuntilanak itu entah dari bawah yang kita itu pos 7 atau mungkin dari Bapak Tere itu dia itu ngikutin dan dia itu kayak ngegangguin gitu kan. Dan gue itu sempat shock banget karena ternyata bukan tim gue doang nih ngikutin, ternyata tim lain juga diikutin. Dan emang mungkin salah satu pembelajaran juga bagi gue di sekitaran untuk mendaki gitu emang banyak banget hal-hal yang meneror gitu itu ada. Cuman tergantung sama attitude kitanya juga. Bener juga, bener banget. Singkat malam nih, malam nggak terjadi apa-apa nih bang. Iya benar. Akhirnya lu tertidur dan beristirahat dengan nyaman lah ya. Iya. Pagi hari summit ya, kira-kira jam 7 ya lu summit ya? Itu summit itu malaman. Ya pokoknya mau mendekati matahari lah, mau matahari terbit gitu. Tapi gua nggak ngambil summit waktu itu karena gua pada capek semua kan. Akhirnya memutuskan seadanya aja ya, sedapetnya jam 7 lu jalan ya? Iya, jalan. Oke, sampai di trek nih, sampai ada trouble Iya, lu dengan trouble. temen-temen lu nih. Dari mulai tadi lu sempat bilang kalau pengen tahu sifat temen lu sendiri ajak dia naik gunung. Dan itu bener-bener nyata ya? Itu benar nyata. Jadi emang sebenarnya kalau kita itu nggak jauh-jauh juga sih harus dari gunung. Tapi kalau misalkan lu mau ngajak temen lu bener-bener dia itu maksudnya solid atau enggak, coba aja ke gunung. Karena sikap mereka itu akan dilihat ketika mereka itu bener-bener nggak punya apa-apa gitu. Karena kebetulan kalau udah di puncak kan mungkin ada yang habis atau apa. Dan itu emosinya itu akan kelihatan. Sikapnya itu seperti apa, sifatnya dia itu seperti apa, itu akan kelihatan banget gitu. Singkat cerita nih bang, setelah lu sampai puncak ada cekcok sedikit juga ya dari temen lu tadi itu ya? Iya. Dan karena cuaca saat itu sangat panas, akhirnya lu memutuskan untuk cepat-cepat turun. Iya. Dan lu juga nggak mau berlama-lama di atas, takutnya kalau misalnya, dan lu juga nggak mau berlama-lama untuk di atas, takutnya turun ini bakal kena malam lagi nih. Iya benar. Dan akhirnya ternyata memang benar nih. Malam-malam juga kena. Iya benar. Tadi gue penasaran bang sama dua sosok pendaki nih yang pas setelah turun itu. Nah, itu kan dua sosok pendaki itu kan gua kira kan teman gua yang udah dulu ini. Karena dari segi baju atau macam jaketnya itu sama warnanya dan juga dari pergerakannya juga agak sama gitu. Tapi ternyata dua orang itu ternyata udah agak jauhan. Jadi udah ketinggalan satu pos dari kita, udah lebih dulu satu pos dari kita. Dan RFC itu emang ngelihat itu dia itu lari dan mau nyamperin, tapi ternyata si pendaki itu, dua pendaki ini ngarahin ke jalur yang salah gitu, jalan yang salah, dan dia mikir lah ini kayaknya bukan pendaki gitu. Dan tadi gue sempet nangkep tuh bang, temen lu Koko kayaknya sabar banget tuh bang. Dia juga kebetulan sahabat gue dan dia itu sabar banget, dia itu nerima apa adanya, dan alhamdulillahnya dia itu semenjak kejadian selesai Cermai ini kan biasanya udah tahu sikap orang pada ngecar gitu. Tapi gue sama Koko bahkan lebih erat lagi. Dan gue nggak suka juga tuh sama temen lu tadi yang egois itu. Kalau dekat sini gue kasih gula kali ya. Oke nih bang, singkat cerita turun lah dunia. Setelah berkemas dan merapikan tenda lu dan ingin melanjutkan untuk turun ke bawah nih, lu dapat mandat dari ketua lu untuk jalan duluan ya saat itu ya. Dan tadi lu bilang sendiri bahwa lu itu orangnya yang apa sih, sama amanat itu. Dan lu itu orangnya yang kalau mempunyai amanat ya harus dijalanin gitu. Iya, dan benar. akhirnya lu bertiga ya turun duluan ya. Iya. Untuk supaya cepat tercapai ke pos 3 dan untuk mengambil air duluan nih. Nah, di tengah perjalanan temen lu yang satu ini nyerah nih. Karena kecapean, akhirnya lu jalan duluan ya. Iya, berdua. Nah di situ nih bang nih, gue penasaran bang sama nenek-nenek itu bang. Iya. Dia ngomongnya Kadio. Iya. Itu kayak intonasinya agak tinggi dan juga perawakannya, wajahnya juga gue ngeliat itu agak marah ke arah gue.
Jadi dia itu posisinya itu kayak jalan setengah lari itu terus kayak gini. Kayak biasa nenek kalau jalan kan Ya pelan. pelan. Satu, Itu satu, jalannya agak sedikit lagi tuh. Tuh gue juga mikir ini kayaknya bukan nenek asli gitu. Terus juga kenapa dia munculnya dari hutan? Gue nggak tahu kan. Dan dia itu kayak ngikutin gue, kayak mau ngomongin sama gue, dan dia teriak kak dia gitu kan, sini gitu. Gue yang ngeliat itu kan kayak otomatis panik dong gitu. Mungkin dia pengen ngajak lu ngobrol tapi lu nya nggak peduli kan. Iya. Jadinya mungkin dia agak marah gitu. Di sini nih bang yang paling epic kalau menurut gue bang. Ketika nggak jauh dari itu, akhirnya lu memutuskan untuk memakai handset ya supaya lu berjalan fokus ya. Fokus. Nggak lama setelah itu, kalau menurut gue itu agak mengancam sih, yang dia bilang tadi. Iya, agak sedikit mengancam karena menurut pandangan gue si nenek itu nggak mau kita selamat dari Cermai karena ada satu orang yang bermasalah dan masalahnya itu yang akan berimbas kepada seluruh tim. Makanya kalau misalkan mendaki itu, kalau misalkan ada temen yang masalah itu pasti imbasnya ke semua tim. Contoh kayak kehilangan, itu pasti semuanya bakal kebingungan gitu kan, karena gimana nih, sama aja kayak misalkan mungkin salah satu dari kita ini ada yang ditarik tadi, yang teman gue yang bermasalah itu ditarik, pasti kita semua akan bermasalah dan kita semua akan mencari duluan. Nah itulah yang maksudnya kita semua itu akan tinggal di Cermai itu kita akan mencari duluan. Dan alhamdulillahnya ketika itu gue milih dua pilihan, lebih baik gue sakit hati atau gue ninggalin temen gue yang ditarik. Artinya maksudnya tuh ninggal itu kayak lebih baik gue nyelamatin aja lah, nyelamatin temen gue, dan gue dapetnya sakit hati aja karena omongan tadi yang nggak enak gitu. Karena tipikal gue itu kalau gue dikata-katain sama orang yang nggak enak, gue itu ya tetap sabar gitu. Gue nggak ngerespon balik dengan ucapan yang sama gitu, karena didikan gue nggak kayak gitu. Benar. Itu semua karena sebab dan akibat ya. Iya bener. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Sampai hingga akhirnya itu nenek sampai bisa marah kayak gitu. Bener banget. Sampai sempet kan tadi nenek itu bilang, nanti bawaan saya bakalan nungguin kamu di hutan pinus. Iya. Gokil banget sih itu. Dan ternyata itu benar. Beneran. Ketika lu nyampe hutan pinus nih pada malam hari, gesekan antara anggota lu nih dibuat pecah dulu ya. Dibuat pecah dulu. Dibuat pecah dulu dan akhirnya, dan bener ternyata di sekeliling Pohon. atas pohon itu udah nungguin semua tuh. Iya, udah siap semua buat nyerang lu ya. Ini mungkin dia lagi nyari, mungkin makhluk itu lagi nyari firasat nih. Ini dia lengah di mana nih, bakalan gue serang. Nah itu, gue takutnya juga ngarahnya ke situ kan. Karena kebetulan ketika si itu udah ngomongin kata-kata nggak enak, gue lebih baik maju ke depan. Kenapa? Kalau misalkan gue itu debat langsung sama dia, takutnya gue malah hal-hal yang nggak keduga malah kejadian. Dan gue langsung lari ke depan dan gue bilang ke ketuanya, lanjutin bang, karena mereka semua udah ada di atas, udah pada nungguin gitu. Dan karena ketua lu itu paham tentang lu, akhirnya melanjutkan untuk cepet-cepet turun. Iya benar. Pasti gokil banget ini ceritanya. Lu ngeliat apa aja bang di situ bang? Gue penasaran bang. Banyak bang. Banyak banget. Karena kebetulan anehnya itu loh, sempat banget gue ketika ngepas banget ketika gue naik itu langsung kebuka gitu. Jadi pas lagi cakep-cakepnya mungkin. Iya. Ini lo penglihatan itu. Lagi cakep-cakepnya. Biasanya kalau misalkan gue kebuka ini mungkin ada prosesnya juga kan. Jadi nggak mungkin emang gue tuh belum terlalu sempurna untuk bisa kayak gini. Dan gue juga berharap biasa aja sih. Biasa aja gue kalau misalkan diberi kayak gini ya alhamdulillah. Artinya anugerah dari gue juga nggak mau sombong artinya wah gue ngeliat ini, gue ngeliat ini. Gue nggak mau. Yang penting semenjak gue kejadian itu, gue ada poin tertentu yang bisa gue ambil dan gue serap dan gue aplikasikan dalam kehidupan gue ketika gue nanti ingin melakukan pendakian, dan gue bisa mengaplikasikan di sana apa-apa yang harus gue lakukan, apa-apa yang harus gue siapkan, jangan sampai kesalahan yang sama itu terulang kembali. Menjadikan suatu pelajaran ya bang? Iya benar, pelajaran pribadi. penting banget. Oke bang, epic banget ceritanya. Gokil. Sebelum mengakhiri video ini bang ya, gue pengen ngasih tahu nih buat teman-teman semua, kenapa Wira bisa kayak gini ya? Karena Wira ini mungkin dikasih kelebihan untuk bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu ya. Dan akhirnya, ya kalau menurut gue itu sih anugerah sih.
tergantung orang menyikapinya ya, mau kayak gimana ya nantinya. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue bersama Wira kali ini. Wir, lu punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman semua? Oh ya, pesan gua untuk kalian semua yang menonton video kali ini, gua atas nama Wira, jangan lupa untuk selalu menjaga attitude, sopan santun, akhlak kalian dimanapun kalian berada, bukan hanya di pendakian, tapi dimanapun kalian berada. Karena yang paling penting orang itu melihat ataupun sekeliling kita itu melihat adalah pertama satu yaitu attitude. Nggak peduli lu jabatannya seperti apa, nggak peduli lu sekaya apa, nggak peduli lu itu siapa. Kalau attitude lu buruk, lu pasti buruk. Tapi kalau misalkan lu orang kecil, lu orang biasa, attitude lu bagus, itu lu adalah orang besar. Keren bang, gue jempol bang. Mantap. Oke, mantap. Oke, mungkin dari gue nggak perlu gue tambahin kali ya. Iya. Agak sama juga kayak tadi Wira bilang gitu. Sebelum gue mengakhiri video kali ini, gue cuma ingin mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat Wira kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua nih, hanya sekedar berbagi pengalaman. Dan kebetulan Wira itu merasakan kejanggalan yang teror gaib lah kalau menurut gue masih di saat kejadian itu. Oh iya, bagi teman-teman semua yang penasaran sama Wira nih, Wira juga udah punya karya nih ya, atau cerita-cerita mistis nggak cuma di gunung mungkin ya. Iya. Dan Wira juga udah mencetak salah satu, mungkin udah 3 judul ya bang? Iya, 3 judul. 3 judul, apa aja bang judulnya bang? Yaitu Batur Gaib, Santet Malam Satu Suro, dan juga Catatan Pesugihan. Nah, kalau misalnya teman-teman semua berminat nih atau niat untuk membeli bukunya, bisa langsung kepoin aja nih IG-nya sama Twitternya ya bang ya. Oke. Mungkin itu aja, cukup sekian dari gua. Ambil sisi positifnya pembahasan gue bersama Wira kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Gua Mange dan Bang Wira, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.